Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Ini sedangkan bisa nggak harganya sama kayak gitulah, misalnya ada komparasinya gitu loh. Sedangkan biasanya kalau panggung-panggung besar itu sudah jelas mereka mau Demian. Sekarang lebih memilih panggung-panggung besar atau acara-acara besar gitu untuk melakukan magic. Benar seperti itu nggak sih, Mas? Iya, sebenarnya benar. Karena gini ya, apa ya? Kalau misalnya kita panggung kecil tuh terkadang kan gini kan, bukannya menjudge ya, tapi ini dari pengalaman aja. Kebanyakan mengcompare dalam arti kayak, kalau misalnya ini kan si itu bisa itu, Mas Demian bisa juga nggak? Kalau nggak, oh dengan pricingnya segini, yang si itu harganya ini, sedangkan bisa nggak harganya sama kayak gitulah, misalnya ada komparasinya gitu loh. Sedangkan biasanya kalau panggung-panggung besar itu sudah jelas mereka mau Demian gitu. Jadi kayak tertujunya langsung, oke, saya mau Demian yang perform. Nah kalau panggung kecil itu mostly kebanyakan dari yang saya alami, kita ada slot nih buat magician siapa ya? Coba Demian gitu. Sedangkan kalau panggung besar biasanya, saya mau magic dong Demian perform di acara saya. Udah langsung begitu. Makanya saya bilang, kalau dibilang secara mudahnya ya, mungkin penjelasannya kan panjang, tapi secara mudahnya kenapa lebih memilih panggung besar, ya karena itu alasannya. Karena mereka biasanya sudah tahu, ya panjangnya itu kayak ridersnya saya, terus tahu saya seperti apa kalau perform dan requestnya seperti apa tuh mereka sudah tahu. Dan panggung besar biasanya juga aksi-aksinya lebih besar dan lebih. Ya lebih, kan saya bawa alat ilusinya kan lumayan cukup besar juga. Jadi biasanya di panggung besarnya itu emang udah proper alat yang besar atau ilusi yang besar di panggung besar. Kalau aksi ilusi terbaik atau yang paling Mas Demian sukai sepanjang ini, yang mana? Terbaik kayaknya nggak fair kalau saya memilih satu, karena semuanya terbaik. Tapi yang saya lebih apa ya, suka dengan kalimatnya yang paling berkesan. Jadi kenapa berkesan? Karena suka dukanya terlalu banyak. Yaitu si death drop itu yang akhirnya jadi sempet, tahun 2017 itu kan lumayan viral lah. Nah itu buat saya sangat tidak bisa dilupakan, karena waktu pas habis kejadian itu saya bersikeras untuk pengen main lagi. Karena buat saya pribadi, masa lalu yang buruk itu harus ditiban dengan memori baik gitu. Memori buruk harus ditiban dengan memori baik, supaya akhirnya kenangan yang tercipta di kepala saya itu adalah memori yang baik, bukan memori yang buruk. Dan ya kita tahulah saat itu kecelakaan segala macam. Tapi bagi saya, gimana caranya mengubah hal yang negatif itu menjadi hal yang positif, memori buruk jadi memori positif. Nah itu yang saya lagi, yang saya saat itu saya lagi pengen banget mainin lagi. Ternyata perjalanannya tidak semudah yang saya pikir gitu kan. Dan kita akhirnya sampai ada momen yang ya udahlah, pasrah deh kayaknya. Tahun itu saya ingat banget, tahun 2019 awal, udah deh kayaknya saatnya untuk melupakan gitu, nggak usah dimainin lagi deh. Kita tutup rapat-rapat, udah disimpan deh tuh blueprintnya, ini udah deh, yang penting udah pernah dimainin, kita udah mencoba, dan ya mungkin memang takdirnya aja nggak boleh main lagi gitu kan. Out of nowhere tiba-tiba dari China nelpon saya untuk perform di Cina, langsung spesifik saya request mau main death drop gitu. Jadi kayak buat saya kayak wah gila ya, emang semesta dan Tuhan itu selalu punya cara yang unik untuk bilang nanti dulu, atau untuk bilang tenang aja, kamu percaya sama saya aja, saya yang menentukan pola hidup kamu tuh, Tuhan yang menentukan. Nah itu menarik gitu, sampai akhirnya kita bisa perform sangat sempurna di Cina, di negara orang, dan dilihat oleh jutaan mata, nggak hanya dari Indonesia tapi juga di Asia lah. Waktu itu tayangnya kan di World's Got Talent, jadi udah lumayan di mana-mana waktu itu tayangnya. Nah akhirnya setelah itu saya berjanji untuk tidak akan main lagi. Nah jadi makanya untuk pertama kalinya dalam hidup saya main sebuah ilusi, setelah itu tutup buku dan nggak mau mainin lagi. Jadi makanya saya bilang itu berkesan banget.
hanya dead drop doang. Hanya dead drop doang Mainin lagi. yang nggak mau dimainin lagi. Karena udah tujuannya udah dapet, dimana menutup memori yang buruk dengan memori baik. Nah, udah itu memori baiknya itu udah. Jadi itu sangat berkesan banget dan sangat apa ya, saat itu tuh dilihat sama semua pasang mata di Cina tuh, ada ribuan orang tuh gitu. Studionya kan gede banget. Dan itu ditayanginnya juga waktu itu di Asia Tenggara gitu semua. Jadi kayak wow, itu ya prestasi lah buat saya. Jadi makanya udah deh, kalau main lagi mencari-cari gara-gara namanya kan, udah tutup buku udah. Mas Jamin, tapi tantangan yang jadi ilusionis itu apa sih? Harus selalu mencari ide-ide performa atau seperti apa sih? Tantangannya sebenarnya banyak ya. Saya sebut cuma 3 aja deh, 3 yang paling simpelnya aja. Yang pertama biaya. Kalau misalnya jadi seorang ilusionis tuh, makanya kalau saya beneran hanya fokus di dunia ilusi, saya nggak bisa kaya-kaya. Karena biayanya gede banget gitu. Makanya di Indonesia itu ilusionis tuh bisa dihitung pakai jari. Mungkin saya yang paling bisa bertahan sampai sekarang gitu kan. Karena menjadi seorang ilusionis tuh butuh istilahnya expense atau pengeluaran yang besar banget dalam R&D-nya, trial error. Bayangin ya, misalkan kita bicara dead drop nih ya. Dead drop sendiri aja dulu saya harus invest itu di satu ilusinya itu kurang lebih antara 150 sampai 200-an lebih lah satu. Tapi itu setelah udah jadi ya. Prosesnya untuk menjadi sebuah alat ilusi yang bisa dimainin itu ada trial error dulu. Jadi kalau bahasa yang paling mudah mengertinya adalah untuk ngebikin satu alat ilusi itu dibutuhkan 3 kali percobaan. Jadi saya bikinnya itu 3 kali untuk bisa menghasilkan satu alat yang sempurna. Kebayang dong kalau satu biayanya anggaplah yang paling murah 150 gitu. Kebayang kali berapa. Nah itu belum tentu juga ada kepastian pasti berhasil juga belum tentu. Jadi itu yang makanya dibilang kendala yang terbesar itu satu biaya. Kedua sama harus bisa inovatif. Karena kalau misalnya mainin yang itu aja orang bosen. Kita tuh ilusionis atau misalkan magician lah, para pekerja seni yang satu ranah sama saya itu, kita punya kesulitan yang sangat luar biasa adalah aksi atau performance yang kita berikan ke penonton itu tidak bisa seperti kayak musisi. Musisi kita bicara misalkan sebuah band Noah gitu misalkan, dia perform di TV swasta A, perform orang nyanyi. Habis itu pagi ya, pagi. Siangnya dia perform di TV B, nyanyi lagu yang sama, penonton masih nyanyi bareng. Malamnya perform di TV C, lagu yang sama juga, orang masih nyanyi juga sama. Tapi kalau sulap, di TV A main permainan A, di TV B main permainan yang sama, orang yang gini, nggak mau, kan udah di TV A. Itu tuh ya mungkin sama kayak komedian lah, kalau nggak stand up komedi. Kita pakai jokes yang sama, mereka menggunakan jokes yang sama, jadi kayak basi udah tahu nih. Kayak gitu. Jadi ya itu yang sulitnya, akhirnya harus terus berinovasi. Bayangin aja kalau misal dalam sebulan saya perform untuk 4 TV swasta yang berbeda gitu kan, udah pasti saya harus bikin 4 ide yang berbeda-beda gitu, nggak boleh yang sama. Dan pembuatan idenya satu permainan aja membutuhkan waktu 3 bulan. Nah itu tuh R&D-nya, biayanya. Sama yang terakhir adalah gimana caranya bisa mempackage sebuah permainan sulap ini supaya menghibur, bukan hanya sekedar trik semata di mata orang. Karena banyak banget orang masih ngeliat sulap itu kayak gue dibohongin, nipu lu ya gitu. Itu tuh gimana caranya orang teralihkan dari situ. Karena sebenarnya yang perlu dimengerti sama orang itu, sulap itu adalah sebuah seni. Sama seperti kayak kita nonton film. Kita datang ke bioskop, terus nonton nih film Superman misalkan. Begitu saya nonton, orang nggak ada yang bilang, sialan, tuh trik semua green screen lagi, bohongan tuh. Superman-nya pura-pura terbang, padahal green screen itu editan. Kenapa kalau nggak ada yang ngomong gitu kan? Pas lagi nonton film gitu kan, misalkan Avengers atau apa kan, nggak ada yang mikir gitu. Hulk bohongan, nggak ada lagi, tipu gua. Tapi kalau nonton sulap gitu ya, sialan, gue dibohongin nih gue. Sama aja prosesnya, itu hiburan kan. Hiburan itu adalah kan ada banyak hal yang dalam tanda kutip dimanipulasi dengan tujuan menghibur. Nah itu kadang-kadang tuh yang susah tuh, orang masih pesulap itu masih kadang-kadang terjebak
untuk menjadi perform ya apa adanya aja. Jadi orang mikirnya, gue ditipu nih gitu. Itu yang susah tuh 3 poin tadi tuh kalau menurut saya. Demian kan juga terkenal dengan suatu bahaya begitu. Bagaimana sih mungkin dukungan istri atas karya-karya Mas Demian mepet jurang ini? Jadi ada sebuah kejadian di tahun baru kalau nggak salah dari 2021 ke 2022 itu kalau nggak salah, ingat ya saya tahunnya, tapi saya ingat banget tuh performanya tahun baru. Performance saya yang terakhir itu adalah saya dikubur hidup-hidup, dicor gitu dalam tumpukan semen gitu. Ternyata ada satu hal yang 50 jam ini ya? Bukan. Baru-baru ini kok. Tahun baru 2 tahun lalu kalau nggak salah. Saya lupa deh 2 tahun apa 3 tahun. 2 tahun lalu nggak salah. Jadi apa ya? Sebenarnya bukan dibilang kecelakaan, tapi malfunction. Jadi ada satu hal yang harusnya berfungsinya itu A, ini tidak berfungsi seperti yang seharusnya gitu. Nah, akhirnya saya harus melakukan sebuah tindakan yang ujung-ujungnya mencederai tangan saya. Jadi saya berdarah tangan saya. Terus kalau memang saat itu saya nggak bisa lolos, itu beneran saya ketimbun dan bahaya banget soalnya dicor kan. Saya pasti nggak bisa nafas karena kan semen basah itu kan udah panas. Terus kalau bener kekubur tuh nggak bisa nafas, udahlah parah lah pokoknya. Jadi memang bahaya banget. Begitu pas kejadian itu, terus Sarah kan lihat, terus dia bilang, udahlah, kamu jadi businessman aja katanya. Ya saya melihatnya gini ya, sebenarnya bukan saya telan bulat-bulat juga bahwa udah saya harus berhenti dari sulap, enggak, tapi kayak akhirnya saya perlu menyadari juga kalau yang namanya usia otomatis juga ada hubungannya sama fisik. Dan saya menyadari fisik saya itu tidak selincah dulu gitu, atau mungkin kekuatan saya itu tidak sekuat 3 atau 4 tahun dulu lah gitu. Jadi pada saat nanti melakukan aksi, respon atau reaksi saya itu tidak segesit waktu saya masih 3-4 tahun lalu. Makanya istri cuma bilang ya apapun yang dilakukan sekarang, mau misalkan momen ekstrim pun juga ya it's okay, tapi perlu diingat tuh ada faktor yang harus dipertimbangkan bahwa kelincahan saya sama reaksi respon saya pada saat ada apa-apa itu tidak seaktif atau sehebat dulu gitu. Tapi kenapa lebih milih permainan yang ekstrim, Mas? Ini untuk memuaskan egonya Mas Demian aja atau ada sesuatu yang ingin dituju? Sebenarnya kalau ada dua hal yang pengen saya berikan ke penonton sebenarnya kan. Jadi pertama itu kalau buat diri saya sendiri itu lebih ke yang pertamanya lebih ke arah menghargai sebuah hidup gitu kan. Terkadang kan manusia gini, simple lah. Kita tahu misalkan di sebuah bungkus rokok gitu kan ada tulisannya penyakit A, B, C, D segala macam. Kalau nggak misalkan orang mau nge-vape segala macam ada tuh peringatannya. Tapi tetap dilakuin juga. Tapi one day kalau sampai kita udah yang kayak ternyata gue kena ini loh, baru berhenti kan. Padahal sebenarnya sudah bisa dicegah dari jauh-jauh hari gitu. Jadi manusia itu akhirnya mulai balik mengingat kehidupannya dia sendiri atau ingat dengan Tuhan dan atau apapun itulah yang religius atau memang yang balik ke jalan yang benar itu setelah mendapatkan situasi yang sudah kayak ya bukan dibilang maut ya, tapi membahayakan untuk dirinya gitu. Nah, buat saya pribadi tuh yang saya kenapa memilih itu karena saya ngerasa itu tuh kita tuh harus menghargai sebuah kehidupan sih sebenarnya. Makanya tunjukin ke orang-orang tuh bahwa apapun yang di dunia ini tuh nggak ada yang pasti gitu. Semua hal tuh bisa ada yang it can go wrong, terus bahaya itu pasti ada, suka nggak suka pasti ada. Kita naik motor memang setiap hari selalu aman, nggak juga gitu, bisa ketabrak ataupun jalan kaki pun aja bisa, yang di rumah aja bisa gitu. Tapi ya kan kita harus menghargai kehidupan kita, apapun yang hari ini yang terjadi itu ya bersyukur gitu. Nah itu yang bentuk yang saya lakukan adalah pada saat setiap kali berhasil tuh kayak gila ya gitu, terima kasih Tuhan saya sudah diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa melakukan hal ini. Jadi kayak pengingat ke diri sendiri sama harapannya juga jadi pengingat orang di luar sana gitu. Jadi bukan lihat yang kayak
wah ini jangan-jangan fetish nih, suka yang ekstrim nih, memuaskan. Enggak, cuman pengen ini aja, ngajak orang sisi lain bahwa ya segala sesuatu tuh bisa it can go wrong loh, bisa berjalan gak sesuai dengan yang semestinya loh gitu, nggak semuanya mulus-mulus aja gitu. Sedangkan kemarin sempat bikin horror festival. Iya. Ini menjadi Kemudian